Halo, selamat malam teman-teman. Kesalahan orang-orang pandai adalah menganggap orang lain bodoh, dan kesalahan orang-orang bodoh ialah menganggap orang lain pandai. Di dalam ruang-ruang sosial, teramat sering kita mengalami diferensiasi secara horizontal hingga stratifikasi vertikal untuk mengidentifikasi manusia satu dan lainnya. Dari sekian banyak metode dan bentuk klarifikasi, tak jarang IQ masih dianggap sebagai salah satu tolak ukur yang objektif, reliabel, serta universal. Atas dasar itu, banyak sudah kita saksikan ajang kontestasi syarat prestasi serta ruang-ruang kelas dan diskusi yang diharapkan dapat menghasilkan manusia-manusia ber-IQ tinggi. Harapannya semua satu, menjadi pintar. Namun fenomena menjadi pintar ini sendiri kadangkala kontradiktif dengan nilai dan norma yang seharusnya ada di dalam diri manusia. Tak jarang kita temui bulir-bulir kesombongan, tunas-tunas egoisme atau biji-biji eksklusif lahir dari kepala-kepala manusia dengan tensi intelijensi yang tinggi. Dari sekian banyak kasus korupsi dan skandal di negeri ini, adakah dilakukan oleh mereka yang tidak pintar, mengenyam pendidikan tinggi? Maka kalau saja belajar dan kemudian menjadi pintar tidak memberi jaminan orang untuk berbuat baik, bagaimana kalau kita belajar untuk menjadi bodoh? Barangkali sebagian dari sahabat akan sedikit mengerutkan dahi ketika melihat saya bicara, di mana lazimnya manusia belajar untuk menjadi pintar, bukan sebaiknya untuk menjadi bodoh. Namun apa yang salah dengan menjadi bodoh? Narasi ini berawal dari banyaknya dari kita yang belajar hanya untuk semata-mata untuk memperoleh gelar dan ilmu pengetahuan dalam jangka waktu tertentu, lalu menganggap dirinya sudah pintar jika sudah berada di titik tertentu, ya. Misalkan 3 tahun bagi SMA, 4 tahun bagi S1, dan seterusnya. Mereka yang telah mengenyam pendidikan dengan jangka waktu tersebut merasa sudah purna tugasnya untuk belajar karena merasa di atas angin, sudah pintar. Untuk lebih menyederhanakannya, mari kita ambil kasus sepiring nasi, ya. Bagi mereka yang lapar, sepiring nasi beserta lauk pauknya merupakan sebuah anugerah. Dan sebaliknya, bagi mereka yang sudah merasa kenyang, maka makanan semewah apapun tidak akan menarik perhatiannya. Namun apakah kenyang ini bertahan lama? Tentu tidak. Akan ada fase berikutnya di mana kita memerlukan sebuah asupan makanan, mungkin dengan menu yang berbeda atau di waktu yang berbeda, sehingga kata sifat kenyang itu sendiri bukanlah sebuah kata dengan tanda titik, ya, melainkan sebuah proses keberlanjutan. Begitu pula halnya dengan belajar. Bagi mereka yang sudah merasa kenyang dan merasa sudah cukup dengan capaian mereka sehingga menyudahi proses belajar tersebut, maka sejatinya ialah manusia yang paling lapar dalam sudut pandang yang berbeda. Hakikat pendidikan itu setidaknya untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan memperluas perasaan, ya. Hal ini tidak mungkin dicapai bagi mereka yang sudah merasa pintar dan paripurna, karena tidak akan ada lagi proses pengasahan kecerdasan, tidak akan ada lagi kemauan untuk terus belajar, serta hati yang keras dan selalu ingin menang sendiri. Maka sejatinya menjadi bodoh itu sendiri bukanlah sebuah tujuan, namun sebuah proses tanpa akhir. Tahapan pertama dari penikmat kebodohan adalah selalu merasa kurangnya ilmu dan wawasan yang dimiliki. Bahwa setidaknya ada dua tipe manusia, ya, para pembenar yang selalu merasa berdosa dan para pendosa yang selalu merasa benar. Mana yang lebih baik? Hemat saya adalah premis yang pertama, ya. Hal ini pula terjadi di dalam dialektika belajar, bahwa terdapat dua diferensiasi manusia, mereka yang pintar namun merasa bodoh, dan mereka yang bodoh namun merasa selalu pintar. Perasaan selalu kurang dalam ilmu dan wawasan akan menjadikan mereka penikmat kebodohan, untuk selalu mencari tahu tentang apa yang ia tidak ketahui, bisa melalui pikiran orang lain, melalui tulisan para penulis. Bahkan menurut Ibnu Khaldun, proses belajar dapat dilakukan dengan bantuan alam serta melihat peristiwa yang terjadi sepanjang zaman. Dengan apapun, melalui apapun, mereka yang merasa dirinya bodoh akan terus berusaha mencari tahu karena merasa kurangnya ilmu yang dimiliki. Kedua, di samping perasaan akan kurangnya ilmu dalam proses belajar, proses menjadi bodoh akan menjadikan kita manusia yang berhati-hati.
Berhati-hati di sini dapat diartikulasikan baik melalui perkataan, perbuatan, bahkan pikiran. Ada sebuah kalimat yang masyhur di kalangan ulama berbunyi, pendapatku benar tapi bisa jadi salah, dan pendapat selainku salah tapi bisa jadi benar. Dari pernyataan ini kita dapat belajar bahwa proses mengeluarkan pendapat di kalangan orang berilmu selalu diliputi perasaan rendah hati atau tawadu ya. Hal ini agak jarang kita temukan saat ini di sekitar kita, di mana perdebatan setiap kita saksikan di mana media sosial dan partikular antar manusia kerap menjadi tontonan gratis. Apa dasarnya? Mereka menganggap diri mereka yang paling benar, sedangkan selain mereka adalah salah. Bagi mereka yang merasa dirinya bodoh, klaim mutlak atas kebenaran seperti itu adalah sesuatu yang sia-sia untuk dilakukan, karena bagi mereka yang merasa dirinya bodoh, tidak ada ilmu manusia melainkan hanya setetes samudra luas ya, yaitu ada surat Al-Kahfi 109. Sebuah tindakan yang tidak ada manfaatnya ya. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, ya, ilmu ada 3, Al-Quran, Sunnah, dan yang tidak kuketahui ya. Dan pula belajar dengan redaksi yang berbeda, saya tidak tahu adalah setengah ilmu, dan ditanggapi oleh Al-Ghazali bahwa barang siapa dia karena Allah perihal apa yang tidak dia ketahui, maka pahala baginya tidak lebih sedikit daripada orang yang menjawabnya. Sebab mengetahui ketidaktahuan itu lebih berarti bagi jiwa. Maka orang yang merasa dirinya bodoh akan senantiasa berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku, bahkan berucap. Dan ketika pada satu titik ketika ia memasang mengenai sebuah ilmu, maka ia akan menjawab tegas, saya tidak tahu. Terakhir, perasaan menjadi bodoh akan menjadikan kita sebagai manusia yang tidak cepat puas dalam belajar ya, bahwa ilmu itu teramat luas dan tidak mampu disegmentasikan ke dalam jangkauan waktu beberapa tahun saja. Maka salah kiranya jika ada yang berkata bahwa mereka yang sudah menyelesaikan studinya di bangku sekolah atau universitas dianggap sudah selesai dalam belajar. Justru yang terjadi adalah mereka sebaliknya. Mereka yang tidak cepat puas dalam belajar akan selalu merasa ada kekurangan yang harus ia pelajari. Seakan meminum air lautan, semakin diminum semakin kita merasa haus. Begitu pula dengan mempelajari ilmu, sebagian kita belajar, semakin kita merasakan ketidaktahuan dan berproses untuk menjawab setiap keping ketidaktahuan tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengklarifikasikan ilmu menjadi 3 tingkatan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, ia akan sombong. Jika ia memasuki tahapan yang kedua, ia akan tawadu. Dan jika ia memasuki tahapan ketiga, ia akan merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Maka sudah semestinya sebagai orang haus akan ilmu, cepat berpuas diri kemudian mengklaim kebenaran secara mutlak merupakan kaidah terlarang yang akan menghentikan proses belajar itu sendiri dari seorang penuntut ilmu. Untuk menutup pembicaraan ini, permaknaan kata bodoh yang saya katakan ini tidak dapat secara mutlak diartikulasikan seperti apa yang disangkakan sebagian orang, negatif, hitam, hina, dan lain-lain, namun lebih kepada sudut pandang dan cara pikir. Tentu saja kita belajar dan mencari ilmu untuk terbebas dari kebodohan yang hakiki. Namun sejatinya dalam proses menuntut ilmu itu sendiri, kita memerlukan sifat bodoh tersebut agar dipenuhi sedikit demi sedikit kekurangtahuan kita mengenai sesuatu. Proses belajar juga menuntut kita untuk selalu rendah diri, berhati-hati dalam berpikir dan berperilaku, serta menjadi manusia yang tekun dalam belajar. Saya pribadi menganggap diri saya bodoh, dan saya tidak pernah menganggap studi yang saya tempuh ini sebagai jalan saya untuk menjadi pintar. Saya belajar karena saya adalah seorang manusia yang belajar itu sendiri saya anggap sebagai sebuah kebutuhan primer. Persis layaknya makanan, ketika saya berhenti mengkonsumsi makanan, maka saya akan mati. Begitu pula ketika saya makan terlalu banyak tanpa dikeluarkan, juga akan menyebabkan kematian pada diri saya. Maka dari itu perlu adanya distribusi ide dan ilmu dari kita para penuntut ilmu, agar ilmu yang kita peroleh dapat tersebar kepada orang lain yang juga membutuhkan. Namun tetap hal itu bersandar dalam kaidah-kaidah keilmuan, bahwa apa yang saya pikirkan bisa jadi adalah sebuah kesalahan. Begitu pula dengan video ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.